Terima kasih pemusik. Saya minta musisi di tempat ya, kalau boleh ya. Terima kasih tadi awal masuk waktu worship pertama, saya masih buka-buka catatan dan saya gelisah sekali karena sepertinya Roh Kudus buat saya gelisah, Bang. Letakkan catatanmu, nyembah Tuhan. Wah, ini luar biasa. Saya minta waktu teman-teman musisi. Kenapa saya suruh di atas? Bukan karena latah, saudara. Ini belakang ini kan latah, musisi suruh di atas ya. Tapi memang saya mengingat masa lalu bahwa musisi masa lalu, saya Depmus, saudara. Depmus, beberapa saya nggak tahu ada yang Depmus ya. Kadang-kadang kalau dulu, zaman dulu tuh gereja belum banyak sih, Gatsu, Betani dan lain-lain. Dan kalau ibadah itu, kalau habis musisi, kalau habis ini ke belakang duduk dan ngerumpi, saudara. Dan saya tidak mau dosa-dosa kita zaman dulu itu ada buat kita. Dan saya percaya teman-teman kita nggak kayak gitu ya. Dan saya minta mereka duduk sini biar sama-sama saya. Yesus bilang, bisakah engkau berjaga-jaga dengan aku sejam? Saya cuma minta bisa dengan saya berapa menit saja ke depan. Boleh ya? Tuhan berkati. Bro. Saya ingin sembah Tuhan, saudara. Bukan karena latah, karena waktu di belakang tadi benar-benar saya gelisah, saya bolak-balik, saya mau lihat catatan saya lagi dan kamu diam kamu nyembah. Oke, baik Tuhan, saya nyembah, saya lihat beberapa lagu, saya lihat lagu-lagu lisan dari Cynthia tadi. Sebelum kita masuk, saya ingin nyanyi, boleh saudara ya? Boleh ya? Oke. Kerinduanku, yes. Datang padamu. Saya ingat Pak Agem, saudara. Allah mulia mawar sarung ku cinta. Kaulah rajaku, kaulah rajaku. Amin. Dan sahabatku, benar engkau sahabat kami Tuhan. Terindah, termanis engkau bagiku. Mari kita sembah Tuhan. Sembah kau, ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti kau, Yesus. Kami sembah kau, ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti kau, Yesus. Oh, kami sembah kau, ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Yes. Ku sembah kau dalam roh dan kebenaran. Tak seorang pun jua seperti kau, Yesus. Kami sembah Tuhan. Ku sembah, yes.
Ya, ya mungkin karena latar belakangnya penyembah, jadi pengen nyembah terus ya. Kalau menyembah gitu kadang-kadang teorinya hilang semua. Tapi saya tetap akan kembali. Saya akan kembali. Beberapa hari yang lalu saya bertemu dengan beberapa teman dan teman-teman bertanya, kamu mau khotbah apa? Saya bilang, kalau bicara judul sebenarnya banyak. Saya bingung gitu mau yang mana. Saya berdoa, Tuhan apa ya? Buat jemaat Tuhan untuk dari kemarin 2024 dan sekarang 2025. Apa sih? Problem masalah sebenarnya sama. Alkitab bilang kadang-kadang ada waktu kita tertawa, kadang-kadang kita menangis, sukacita. Ya benar saudara ya? Alkitab ngomong, Alkitab tidak menjamin atau Alkitab bilang kamu akan berjalan baik-baik saja. Alkitab tidak ngomong begitu, tapi dia bilang dia akan menyertai saudara. Amin saudara? Oke, judul saya ya judul umum yang semua orang pasti tahu. Mungkin kalau saya ngomong judulnya, wah ayatnya langsung ke sini gitu. Hari ini judul tentang berjalan bersama Tuhan. Koko minta tolong Kak Ronald stay di Yosua pasal 1 saudara. 2024 dan kita memasuki, ini sekarang minggu terakhir di Januari saudara ya. Tapi bagi saya kita tidak mau ngomong ke belakang, tapi kita perlu lihat apa yang di belakang yang Tuhan kerjakan. Yang selama ini, oh Tuhan ada hal-hal di depan yang saya belum capai, ada hal di depan yang saya belum meraih. Saudara berdoa. Apa ya Tuhan? Keluarga saya, pendidikan saya, pekerjaan saya, khusus di keluarga. Kalau saya bicara keluarga, waduh banyak sekali saudara yang saya alami dan bisa dibilang jatuh bangun. Kami bersyukur dan sini ada 2 teman saya jadi saksi perjalanan saya dan istri saya. Seperti ini di belakang sana gelap, tapi ada hari di depan, ada harapan, ada cahaya di depan saudara. Di mana-mana kemana-mana turun hujan, pasti ada pelangi saudara ya. Tapi bukan pelangi yang itu saudara. Artinya ada janji Tuhan, ada janji Tuhan saudara ya. Dan saya bersyukur kita masih sampai saat ini semua kan anugerah perkenanan Tuhan saudara. Amin saudara. Kalau bukan karena Tuhan kita nggak bisa apa-apa. Kita flashback belakang sejarah Israel di mana perjalanan Musa menitik di mana Tuhan berjanji membawa mereka keluar dari tanah perjanjian. Banyak jatuh bangun. Bangsa ini bangsa yang sangat tegar teguh. Sangat tegar teguh. Kemudian Musa memasuki masa tuanya. Alkitab bilang di dalam Ulangan kalau tidak salah bahwa Musa mencapai masa di mana dia sudah tidak giat lagi, artinya tidak giat, artinya secara fisik sudah tidak kuat lagi dan kemudian dia mau meneruskan itu kepada generasi berikut dalam hal ini Yosua. Dan di situ Alkitab bilang gini, kuatkan dan teguhkan hatimu untuk memasuki 2025. Saya nggak bilang semakin baik saudara. Buat Tuhan siapapun tidak menjamin kita ke depan semakin baik, enggak. Kemarin saya punya teman, beberapa teman yang kita cuma hahi, tahu-tahu udah meninggal. Kita nggak ada yang tahu. Kemudian saya lihat ke belakang bahwa Musa mati dan tongkang itu diserahkan kepada Yosua, saudara. Coba kita baca dalam Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Kemarin istri saya nawarin bikin PowerPoint dan saya bilang bukan saya tidak mau, bukan saya kuno saudara. Hari ini saya memang benar-benar bawa Alkitab jadul saudara. Saya lagi susun khotbah saya dan saya lihat saya kangen sama Alkitab Bible book ini saudara. Ini identitas kita saudara. Dulu waktu kita mau ke gereja, saya dari kampung saudara, dari Ambon sana, Ambon Manado. Kalau kita mau ke gereja kita jalan, mau kemana Pak? Udah tahu pegang Alkitab, nanya lagi. Identitas saudara. Dan saya bangga gitu. Zaman sekarang udah agak beda gitu, orang mau ke gereja dan mau ke kantor gitu. Kadang-kadang kalau kita lagi berjalan, kalau yang gak ke gereja ngumpet, takut gitu orang kulit bawa Alkitab. Saya senang mau bawa Alkitab, saya mau buka-buka Alkitab, saya lagi senang dengar bunyinya gitu ya. Alkitab bunyi apa? Nah, itu seru gitu. Saya kangen gitu. Kenapa saya kangen? Bahwa saya tahu saya punya identitas. Saya bangga saya berjalan bersama Tuhan. Dan orang bilang, kamu Kristen ya? Oh ya, kamu Kristen ya? Iya, saya Kristen. Sekarang orang malu jadi Kristen.
bukan berarti saya bilang Bapak Ibu tidak kudus dan tidak rohani, nggak bawa Alkitab Bible, enggak. Saya kangen aja gitu. Saya bilang aduh ini Alkitab di rumah daripada dia berdebu. Saya pegang handphone terus dan bisa-bisa saya bisa jatuh dalam dosa gara-gara handphone. Saya coba bawa Alkitab, saudara. Oke, kembali kita baca bersama-sama dengan saya Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Ayatnya agak banyak tapi saya coba potong-potong. Oke, 1, 2, 3. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun abdi Musa itu, demikian, hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangilah sungai Yordan ini, engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Terus setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu, kuberikan kepadamu seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yaitu sungai Efrat, seluruh tanah Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam. Semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Nah, ini nih ayat penting. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberitakan kepada mereka. Ayat 7. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dengan sungguh-sungguh bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Berikut. Ini ya, benar ya. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah kuperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Telah tadi. Ayat 8. Janganlah engkau lupa memperhatikan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah engkau cut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu yang menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Amin, saudara. Tadi saya sudah jelaskan bahwa perjalanan itu Musa keluar dan kemudian mau capai tanah perjanjian. Kemudian ada satu step di mana ada pengalihan, ada peralihan antara Musa kepada Yosua. Di situ digambarkan bahwa banyak sekali tantangan di depan yang dihadapi oleh bangsa Israel. Tapi Alkitab bilang gini, saudaraku, kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan kecut dan tawar hati, saudara. Untuk memasuki tahun 2025 ini, seperti saya itu katakan, mungkin juga hamba Tuhan banyak mengatakan bahwa tidak gampang untuk memasuki tahun yang baru ini. Banyak sekali tantangan, banyak sekali godaan, banyak sekali hal-hal yang kita ingin capai, pekerjaan baru, ketemu orang-orang baru, banyak sekali tantangan di depannya. Dan Alkitab bilang, kuatkan, teguhkan hatimu, berjalan bersama Tuhan. Amin, saudara. Saya berpikir bahwa beberapa hari sebelumnya di belakang sana bahwa perjalanan hidup saya dan keluarga saya dari kampung dan kemudian ke sini dan ketemu dengan istri saya, bukan perjalanan yang begitu gampang, saudara. Untuk mendapatkan istri saya, banyak tantangan di depan, pelayanan saya banyak tantangan di depan. Tapi Tuhan selalu tolong saya, saudara. Tuhan selalu ikut campur tangan, Tuhan. Ada pergantian sana sini, tetap Tuhan ikut campur tangan di dalamnya. Bersyukur bahwa waktu kami menjalani sebuah pernikahan, saya tuh bingung sekali, saudara. Ini kesaksian ya, bagaimana Tuhan berjalan bersama saya dan meneguhkan saya. Saya menemukan istri saya, kita tatap-tatapan sebenarnya waktu di kampus, saudara. Dia adik kelas saya dan tidak ada, mumpun dia nggak ada kan. Jangan-jangan didengar di YouTube lagi nih. Oke. Saya ketemu dia dan kemudian tidak ada proses yang panjang gimana orang kalau mau ini ada makan di mana, nggak ada, saudara. Kita ketemu aja begitu dan
Kita putus lama, nggak dia di mana saya di mana, ya saya juga nggak tahu. Dan kemudian Tuhan bawa kami dan saya bilang kepada Tuhan, Tuhan saya udah saatnya udah harus menikah nih, tapi nggak tahu siapa gitu. Nggak ada sama sekali, bahkan Pagem Fetri itu sepertinya menyangka saya itu laki-laki bagaimana gitu. Saudara ngerti ya? Bahkan teman-teman kampus saya juga gitu. Khususnya teman-teman cewek gitu. Nal kamu kalau udah dekat mereka berani ngomong, Nal kamu normal. Ya saya normal. Gitu kan. Cuma saya memang pemilih saudara. Pagem bilang gini, Nal kamu tuh pemilih Nal. Tapi bagus sih. Ya hidup itu harus memilih saudara ya. Harus memilih saudara. Sama kayak drum kita di belakang, dia milih, bentar lagi dia menikah. Pilihan tepat ya. Iya, gitu. Saudara datang ke sini juga semua ada pilihan, saudara. Dan kemudian kami pelayanan di Ungaran, saudara, itu di Semarang dan sebelum paginya kita, saya lupa Om Rusi kapan yang kita pelayanan di Semarang itu. Ya, kita anak-anak muda, ada Om Jerry juga, ada beberapa tim yang ikut dan sebelum kita pagi kita pelayanan, malamnya kita ke Ungaran dulu, gua doa itu, iya benar ya? Itu dia. Nah dan sebelum tidur dan saya berdoa saudara, saya berdoa dan Tuhan tolong saya. Ada beberapa yang masih di mobil dan ada beberapa yang ya memilih untuk berdoa dan saya memilih untuk berdoa masuk dalam gua itu dan saya berdoa. Berdoa biasa aja dan kemudian saya keluar dan saya duduk di satu pantry yang udah 5 watt lampunya dan di depan saya melihat ada satu kotak kotak doa sepertinya gitu dan di situ cuma ada selembar kertas dan pulpennya saya ingat saya adalah pilot hitam gitu, saya ingat benar dan saya tulis. Tadinya saya nggak mau nulis. Saya nulis pekerjaan, pelayanan, karena hidup di pelayanan, bla 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 bla. Enggak sama sekali bicara tentang jodoh dan lain-lain, saudara. Pas saya tulis dan kemudian saya mundur, saya udah mau masukin itu ke dalam kotak dan kemudian sepertinya ada gerakan kepada saya, bilang balik dan tulis satu. Ada satu poin yang kamu nggak tulis. Dia bilang enggak, saya memegang prinsip hidup bahwa jodoh tidak kemana, benar ya? Ada prinsip itu ya? Bro, pegang prinsip itu ya. Nah, jadi prinsip itu membuat saya tidak mencari, saudara. Meskipun saya bilang nggak salah. Kemudian saya tulislah nama dia. Ini tante berdua mungkin nggak tahu perjalanan profetik saya dengan Tuhan, saudara. Saya tulis namanya. Itu pun kita ketemu, kita tidak dekat, saudara. Saya memberanikan diri menulis namanya, saudara. Kebetulan pada saat itu dia ada di Semarang, saudara. Dia ikut kegiatan besar akbar yang ada di Semarang. Nah itu sudah ya. Nah, karena jujur saya juga takut menikah, saudara. Satu sisi kalau nggak menikah nanti dibilang kamu kelainan ya. Teman-teman saya memang agak-agak gitu kan, dibilang saya enggak. Saya pemilih iya. Kemudian saya nulis dan saya lepaskan itu. Saya masukin. Satu waktu kita ketemu lah sudah, singkat cerita kita ketemu. Dia di Bintaro dan saya di Rempoa. Masih sama-sama Bintaro sebenarnya. Saya nggak tahu dia kerjanya apa, dia udah menikah atau gimana, saya nggak ngerti. Itu Tuhan baik, saudara. Hanya karena saya orang yang suka berolahraga, saudara. Orang yang suka berolahraga dan kadang-kadang Pagem ajak saya berolahraga. Di B-Exchange kalau saudara tahu, Dina tahu kan, itu mallnya Dina, saudara. Tuh. Waktu itu belum ada mall, belum ada yang satunya lagi, masih track apa gitu. Waktu kebetulan waktu itu nggak sama Pagem, saya sendiri, saya olahraga dan saya bilang ini, Tuhan kalau memang jodohnya, pertemukan dia dengan saya, saudara. Syaratnya cuma satu. Syaratnya adalah dia harus, saya begini, saya nggak bilang saya harus ketemu di kampus atau di gereja, terlalu rohani sepertinya ya saudara. Saya bilang begini,
Tuhan saya mau ketemu jangan di tempat itu. Untuk membuktikan kuasamu, saya tidak mau ketemu di gereja. Karena gereja ada engkau ya Tuhan ya, benar ya. Atau di kampus Kristen gitu. Enggak mau saya. Saya pengen ketemu yang orang bilang dunia gitu. Di mana? Di mall. Saya bilang gitu. Saya olahraga dan masih bujang gitu. Dan saya habis olahraga saya mau makan di food courtnya dan ketemu dia. Saya naik mau makan, dia turun sama teman-temannya. Hei gitu kan. Saya kaget dong. Setengah mati saya kaget. Saya orang tipe yang tidak berdoa khusyuk seperti orang lain mau minta sesuatu gitu kan. Tuhan tahun ini saya mau begini, dia yang khusyuk berdoa puasa. Saya enggak, saya cuma bilang gini. Tuhan, saya berdoanya begitu. Saya tipe orang doa beda-beda. Saya gini, Tuhan kalau dia jodoh saya agak belagu nih. Dia harus lihat saya Tuhan. Maka kalau ada dia bilang, belagu lu gitu kan. Dan akhirnya saya naik mau makan dan dia turun. Hei gitu kan. Saya kaget. Saya di lift itu dan saya begini. Lift naik ya. Dari situ saya percaya kuasa doa saudara. Meskipun saya nggak berdoa mungkin kayak Kak Anet, kayak Bugam Glory yang doanya. Saya mengakui istri saya juga kalau berdoa tuh saya juga di belakang. Waduh iblis kabur nih. Gitu kan. Iya istri saya kalau berdoa, saya selalu istri saya kalau berdoa tuh aduh. Bisa bilang, saya panggil dia bibi, saya nggak bisa seperti engkau. Saya bisa berdoa. Tapi spirit saya tidak seperti engkau. Dia kalau berdoa, waduh. Rumah kami kecil itu kalau berdoa, aduh tuh pelan-pelan. Tetangga tolong. Karena anak saya juga bilang, mama tolong pelan-pelan. Mama, anaknya ikut bapaknya gitu. Tolong papa bilang mama. Coba kalau orang udah dalam hadirat Tuhan gitu ya. Bodoh amat gitu. Dan akhirnya saya nggak jadi makan saudara. Saya pulang dan Tuhan apa ini benar engkau saudara? Apakah berjalan bersama dengan engkau harus seperti begini saudara? Saya bisa dibilang mau bilang profetik juga nggak profetik amat saudara. Profetik sih iya, nggak amat. Maksudnya kalau amat Kak Anet atau Bugam Glory. Saya kalau lagi nyembah tuh, oh Tuhan, saya nggak ada apa-apa gitu. Saya rendah gitu Tuhan. Iya mereka kehilangan 7, saya 1 aja Tuhan nggak apa-apa deh. Jadi kadang-kadang gitu. Tapi ya itu memang karunia ya. Dan akhirnya sampai saat ini Tuhan bawa kami dalam keluarga kami. Jatuh bangun, berantem sana, berantem sini. Bro saya mau bilang, bro. Oh istrinya di atas ya. Calon ya. Banyak tantangan di depan bro. Apalagi berkeluarga. Saya nggak bilang enggak. Kadang-kadang bukan bicara masalah duit, kadang-kadang enggak. Cuma hal-hal sepele saudara. Kalau kita nggak dalam Tuhan, itu bekalannya bisa panjang saudara. Saya waktu awal-awal, saya bisa dibilang saya nikah tua dan harusnya orang bilang nikah tua tuh udah dewasa ya. Ternyata udah tua, gak jaminan saudara. Orang tua gak jaminan saudara. Butuh waktu proses berjalan gitu. Untuk hal-hal yang kecil, oke duit, stres punya duit, anak mau sekolah. Enggak, kan hal-hal kecil gitu. Bisa lama saudara. Dari situ saya belajar, Tuhan. Kayaknya saya harus memulai, saya harus banyak diam. Sebenarnya saya orangnya juga cerewet saudara. Saya mulai ketutup mulut saya pelan-pelan. Akhirnya di pelan-pelan juga ikut saudara. Kadang-kadang kita perlu kasih contoh saudara ya. Kasih contoh. Karena saya bersyukur Tuhan baik bawa saya sampai detik hari ini. Anak mau sekolah gitu kan. Saya juga stres minta ampun Tuhan tolong saya. Apa yang bisa saya perbuat Tuhan. Saya anakmu. Tapi saya tidak ngotot. Saya berdoa kepada Tuhan dan saya tidak pernah ngotot saudara. Ini sedikit masih di dalam tapi nggak keluar. Saya nggak ngotot Tuhan. Anak saya mau sekolah, saudara. Aku kan tiap hari berjalan bersama engkau Tuhan. Begitu kan. Saya kalau nangis saya nggak pernah nunjukin ke istri saya. Dasar orang Ambon begitu ya. Saya ada Ambon Menadonya saudara. Gengsi banget kalau mau nangis saudara. Dia udah ada ke sekolah, baru saya nangis. Kadang-kadang saya di kamar mandi atau saya di motor. Saya berdoa simpel aja, Tuhan anak saya mau sekolah. Ya tante saya 2 yang paling tahu.
Dan kemudian Tuhan bekerja dan Tuhan memberkati saya, saudara. Tante kami juga sangat membantu kami. Tapi yang saya lihat mujizat terbesar adalah waktu saya melayani, saya bilang gini, Tuhan saya melayani Engkau. Engkau tidak pernah meninggalkan aku kan Tuhan? Iya kan Tuhan? Saya benar Tuhan, saya kalau sama Tuhan saya benar-benar cengeng. Saudara. Cuma saya nggak nunjukin saudara. Itu Pagem paling tahu tuh, Rona mana mau menangis dia. Dan kemudian, thank you lagunya. Saya melayani sebuah persekutuan di Pondok Indah dan harusnya saya ini udah 5 kali harus ke Israel saudara. Harusnya dari zaman Pagem dan saya cancel karena kita pelayanan sama-sama Pagem kadang-kadang ke Kalimantan mana Bugem? Aku lupa itu. Pangkalan Bun, ada beberapa yang ke Aceh dan saya cancel beberapa. Dan kemarin itu dia ojak lagi. Ronald, kamu siapa semua? Tiket udah di tangan, sebenarnya udah dikasih tiket, tinggal kamu ngisi dan kemudian satu dan lain hal saya nggak jadi ikut, bukan karena saya nggak ikut, tiket udah ada saudara. Sebenarnya saya udah 5 kali harus ke Israel. Tuhan saya pengen ke Israel. Orang-orang cerita Israel gimana sih? Gak apa-apa pas saya datang bom sana sini gak apa-apa, saya ngeliatin aja gak apa-apa Tuhan. Dan kemudian karena saya ada sedikit masalah dengan paspor saya dan saya berdoa pada Tuhan, Tuhan tolong saya. Bertepatan pepet dan anak saya mau sekolah. Kebetulan anak saya sekolah, saya suka buka TikTok dan di situ tiba-tiba keluar aja gitu. Sekolah termahal 10 di Jakarta. Anaknya saya mau masuk ada di dalam saudara. Darah Yesus berkuasa. Saya kaget gitu. Duit dari mana gitu. Dan saya memberanikan diri, saya bilang Tuhan, 1 tiket ke Israel itu kira-kira berapa ya? 30 juta ya, lebih ya. Saya jujur, saya tidak pernah iman minta-minta saudara. Pagem paling tahu itu. Pagem, nah kamu butuh apa? Pagem bantu. Enggak Pagem. Maksudnya nggak bilang di depannya, saya ditabok ntar. Enggak Pagem Fetri maksudnya, bapak dari Ibu Gem. Saya bilang, Tuhan, anak saya mau sekolah. Engkau tahu hatiku ya Tuhan. Saya dan istri sepakat, saya pengen sekolah, oke impres biasalah, sekolah negeri biasa. Sekarang negeri juga udah bagus saudara. Ya mungkin yang ntar mau nikah udah siap-siap dari sekarang mikir hidup. Ya. Kita sepakat sekolah yang saya bilang 10 yang termahal itu. Saya tahu istri saya imannya sangat kuat. Saya masih cetek saudara. Namanya juga laki saudara. Tuhan, saya tahu engkau tidak pernah meninggalkan aku sampai detik hari ini. Tapi kasus ini Tuhan, jangan main-main dengan saya Tuhan. Saya nggak kuat. Saya nggak kuat gitu. Kemudian saya memberanikan diri untuk ngomong ke ketua persekutuan saya. Pagem Fitri tahu orang lama di JIS, Jakarta, Induk Senayan Jakarta. Dan tante saya mohon maaf, saya nggak buat paspor lagi karena satu dan lain hal. Saya memberanikan diri karena saya nggak enak diminta terus, mana paspor kamu? Mana? Ntar tante nggak enak, orang mau kasih gratis kamu. Iya kan karena nggak enak orang kasih gratis, kamu kok lama amat sih? Semua orang mau di posisi kamu gitu. Bilang tante mohon maaf belum jadi. Saya memberanikan diri, hari itu saya benar-benar memberanikan diri, Tuhan tolong saya. Tante, saya panggil tante. Jujur anak saya mau sekolah. Saya cuma bilang gitu. Saya agak galau tante. Saya nggak bilang, tante duit kamu kasih saya ya, misalnya gitu enggak. Saya galau. Dan saudara apa yang terjadi? Saya WA demikian dan dia nggak balas saudara. Saudara tahu apa yang terjadi? Malu saudara. Ini mau minta duit lagi nih. Padahal saya nggak minta duit, saya mau kasih tahu karena alasan kenapa saya nggak mau ikut. Saya mau sekolah saudara. Mungkin juga dia ngerti ya. Oke, dia WA sebulan, berapa bulan kemudian persekutuan di rumah dia, saya didimin. Waduh, saya salah ngomong ini, amblas saya ini.
Kemudian saya nggak tahu apa yang terjadi dan Ronald, kasih nomor rekening kamu. Saya udah agak lupa itu. Buat apa ya tante ya? Saya kan nggak minta apa-apa ya. Sudah kasih aja deh, saya kasih. Dan apa yang saudara yang terjadi? Dia ngirim, kalau cuma 1-2 juta, oke saudara. Ya biasalah semua orang bisa kasih 1-2 juta. Ini dia kirim puluhan juta saudara. Dan sebenarnya Tuhan tolong ampuni saya atas tidak percaya saya kepada Engkau ya Tuhan. Tante saya juga banyak yang membantu saya. Kemudian itu untuk nutupin ini. Saya lihat betapa perjalanan yang saya alami. Saya tahu Tuhan di depan ada sesuatu yang besar yang Engkau janjikan. Engkau tidak pernah meninggal hamba-Mu ini Tuhan. Percaya nanti saat-saat yang mau punya anak mau sekolah, percaya. Karena saya sudah ngalamin saudara. Saya sudah alami dan saya berani cerita dan beberapa teman, bahkan teman-teman saya lah saya kuatkan mereka. Saya tidak mau kuatkan mereka sesuatu hal yang saya tidak pernah ngalami sudah. Kamu dulu aja ngempet-ngempetan gitu, saya enggak. Karena saya lagi bisa cerita. Saya bersaksi pelayanan kemana-mana. Saya bersaksi Tuhan itu baik. Jangan hilang kepercayaanmu kepada Tuhan. Kalau kamu selama ini sudah berjalan bersama-sama Tuhan, berjalan terus. Saya percaya bahwa memang kadang-kadang dalam perjalanan itu tidak gampang. Kita kadang-kadang khawatir. Naik turun. Saudara tahu bahwa kekhawatiran itu sebenarnya setengah dari saudara tidak percaya Tuhan saudara. Cuma orang gak nyadari itu. Kalau saudara khawatir, balik cepat-cepat. Balik, minta ampun. Bilang Tuhan ampuni saya. Khawatir datang lagi. Karena memang kekhawatiran itu selama Alkitab ditulis kalau nggak salah selama jumlah tahun itu sebanyak itu di Alkitab ditulis saudara. Sebanyak itu artinya Tuhan mau saudara percaya padaku Tuhan. Bapak Ibu percaya kepadaku. Sama seperti saya alami. Saya nangis. Percaya terus nggak percaya. Percaya terus nggak percaya. Gitu bolak-balik terus. Tapi jangan lama-lama saudara. Jangan lama-lama. Kalau sudah terlalu lama, saudara akan benar-benar nggak percaya dia, saudara. Mungkin saudara sakit hati dia orang lain dan lain-lain. Cepat mari, minta ampun. Bilang Tuhan berikan saya kemampuan minta ampun. Proses ini begitu berat buat saya, saudara. Keluarga saya dan lain-lain, saudara. Saya percaya saudara juga mengalami hal yang sama seperti saya. Saya bukan yang terbaik. Saya banyak juga belajar dari hamba Tuhan, Om Jerry dan lain-lain yang lebih senior dari saya. Saya secara diam dia suka lihat, kenapa mereka gini ya? Karena suka belajar saya itu, mungkin karena mereka begini. Poinnya ini. Itu yang saya ambil. Tapi kembali lagi bicara tentang kekhawatiran, percaya. Kalau kita bilang burung saja tidak menanam, tidak menabur. Dia pelihara apalagi kita, saudara. 2025 percaya saya. Di dalam sesuatu yang besar yang saudara alami, entah itu masalah, ada berkat di depan saudara. Asal saudara percaya sungguh-sungguh saudara. Saudara belajar Alkitab, semua peristiwa begitu. Seakan-akan Tuhan membawa kita kepada hal yang menguji kita. Supaya, oh iya kamu harus perlu rendah hati saudara. Kamu perlu rendah hati. Kamu perlu belajar dari orang lain. Kamu jangan takut, jangan khawatir. Tuhan membuat kita dalam posisi itu supaya kita sadar bahwa kita butuh Tuhan, saudara. Amin. Karena saya bicara istri saya dan kita saling sharing dan iya kita perlu komunikasi yang banyak. Dan saya bilang, hanya saya menyadari bahwa ikut Tuhan perlu komunikasi, saudara. Selain saudara berkomunikasi dengan Tuhan, saudara perlu berkomunikasi dengan istri saudara. Apa ke depan yang kita harus lakukan, saudara? Persiapkan apa ke depan yang harus kita. Ini kalau kita buat visi ini akan terjadi ini akan terjadi ini. Kita sudah siap di depan saudara. Oleh sebab itu Tuhan kasih kita roh yang kuat, saudara. Kuatkan roh kita. Tidak hanya berbicara tentang fisik seperti Musa kemarin. Sudah enggak giat, tidak. Tapi hanya juga berbicara tentang bagaimana roh kita kuat di hadapan Tuhan. Orang yang berjalan bersama Tuhan, orang itu juga suka berdoa, saudara.
Saya nggak bilang saya paling jago berdoa. Tapi saya sangat mengakui kuasa doa, saudara. Sangat mengakui. Saudara tahu satu hal bahwa banyak gereja di luar negeri bahkan yang ada sekarang. Semua kalau hamba Tuhan besar mereka nulis buku. Kalau mereka nulis buku, pasti konteks ini nggak pernah hilang, saudara. Gereja mereka maju karena mereka kuat berdoa, saudara. Kalau saudara tidak berdoa, visi apa yang saudara mau dapat, saudara? Nggak bisa, saudara. Harus berdoa. Hubungan saudara dengan Tuhan semakin dekat, intim dengan Tuhan, berjalan bersama Tuhan. Ayat tentang khotbah itu banyak sekali. Saudara lihat di WA saudara, ada AI itu, searching aja. Pakai aja nggak apa-apa, itu sesuatu yang baik nggak apa-apa. Terus keluar semua tuh ayat doa. Manfaatin WA saudara dengan baik. Searching aja. Sekarang udah ada itunya ya. Yang untuk AI saudara mau nanya apapun dijawab semua itu. Bahkan kampus-kampus sekarang udah mengiyakan pakai AI, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Searching, saudara. Kemudian orang yang berjalan bersama Tuhan, saudara, dia suka melayani, saudara. Saudara datang ke sini pun, sebenarnya saudara juga melayani, bukan hanya kita di atas ini, saudara. Saudara juga melayani. Melayani satu sama lain, saling menyapa. Tadi saya pas datang, saya nyapa beberapa orang. Bilang, oh Tuhan Yesus engkau baik ya. Kita bisa melayani. Karena melayani prinsipnya satu. Melayani orang lain, saudara. Kalau saudara orang dewasa, tidak memikirkan diri sendiri, saudara. Melayani orang lain. Bentuknya banyak. Sapaan kah? Masih mudah halo. Ada banyak sekali kesaksian orang cuma say hello dan dia bertobat. Banyak, saudara. Banyak sekali. Saya ngalamin, ada beberapa teman saya juga demikian, saudara. Jadi mari saudara yang kasih Tuhan, mari bersama-sama dengan saya. Kita berjalan bersama-sama Tuhan. Percaya ke depan pasti lebih baik. Allah turut bekerja. Alkitab bilang Allah turut bekerja. Artinya Allah bersama-sama. Jangan kita cuma bilang Allah bekerja. Tuhan tolong saya, Tuhan tolong saya. Gak bisa. Saudara juga harus bisa menolong diri saudara. Dengan mempersiapkan diri saudara. Misal orang menikah dan lain. Atau anak mau sekolah. Saudara juga selain berdoa harus juga mempersiapkan. Gak bisa hanya Tuhan. Kalian pikir Tuhan itu satpam gitu? Tidak. Saudara juga harus mempersiapkan. Allah turut bekerja. Artinya begini, lu lakukan dulu, gue sertai lu. Kira-kira gitu. Kalau gue lakukan terus, apa ya? Bahasa orang dunia apa ya? Gue lagi gitu. Nanti gue kasih lu berkat, lu lupa gue gitu loh. Bahasa yang dalam dunia pekerjaan yang sangat dihargai itu kalau ada kontribusinya. Benar saudara? Orang kalau dunia usaha pasti ngerti itu tuh. Lu kontribusinya apa? Begitu juga Tuhan. Apa yang bisa saudara lakukan? Saudara berdoa, kuasai itu menyertai saudara. Saudara berjalan, kuasai itu menyertai saudara. Saudara berkata, terjadi dalam nama Yesus. Saudara disuruh pindah lagu ini, pindah dia. Tuhan mau kita berjalan dan melakukan. Sisanya, ya sebenarnya bahasa sisa nggak enak ya. Pakai bahasa sisa lah. Biarlah sisa. Saya yang kerjakan, kata Tuhan. Amin, saudara. Oke, saudara. Memasuki 2025, mari siapkan hati. Saya nggak lama-lama. Benar-benar hilang. Catatan saya hilang. Dan saya mau bilang, VOT tetap maju. VOT seperti yang dulu. Tadi saya nyembah, saya merasakan, wah ini VOT banget. Sampai tadi kesan Tuhan buat saya gelisah di belakang dan taruh catatan. Oke, saya taruh. Saya cuma lihat beberapa lagu yang saya tersentuh pas Cynthia nyanyi tadi.
Oke. VOT, maju. 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 Dan berjalan bersama Tuhan. Amin saudara. Baik saudara, saya undang pemusik datang ke depan. Kita nyanyi, kita sembah Tuhan. Saya rasa saya cukup sampai di sini. Hilang semua catatan saya. Tuhan Yesus baik. Kerinduanku datang padamu, Allah mulia, mawar Syaron, ku cinta. Mari sembah Tuhan saudara. Yes. Kaulah Rajaku, Engkau Raja kami ya Tuhan, dan sahabatku, terindah, termanis Engkau bagiku. Kami sembah Engkau Tuhan.